Rashik, this is better. That ball trying to find, here he comes again, goalie by Azu. Nice ball back inside again and the best chance and the follow-up. IFA but FIFA to look into ideas, into proposals, and every proposal and every idea has to be treated with Begini pernyataan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang mengaku kagum usai timnas Indonesia U17 berhasil kalahkan Honduras U17 dengan skor 2-1 dan dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 tahun 2025 Qatar. Presiden FIFA langsung memberikan apresiasi luar biasa kepada timnas Indonesia U17 usai skuad muda Garuda Muda Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya memastikan langkah Indonesia menuju babak 32 besar, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam di hati orang nomor 1 di tubuh FIFA tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden FIFA tampak begitu terkesan dan bangga terhadap perjuangan tim muda Indonesia. Ia menilai kemenangan ini bukan sekadar hasil dari keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras, disiplin dan semangat juang yang tinggi dari seluruh pemain. Saya sangat bangga melihat bagaimana timnas Indonesia U17 bermain. Mereka menunjukkan semangat, teknik, dan keinginan besar untuk menang. Kemenangan atas Honduras bukan hal yang mudah, tetapi mereka berhasil membuktikan diri. Presiden FIFA menegaskan bahwa timnas Indonesia U17 benar-benar pantas melangkah ke babak 32 besar, meskipun sempat mengalami 2 kekalahan sebelumnya dari Zambia U17 dan Brasil U17. Menurutnya, performa anak-anak muda Indonesia justru menunjukkan peningkatan di setiap pertandingan dan memperlihatkan mentalitas juara yang luar biasa. Indonesia U17 mungkin kalah di 2 laga pertama, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Cara mereka bangkit melawan Honduras menunjukkan karakter kuat yang dibutuhkan di turnamen sebesar Piala Dunia. Mereka layak berada di babak 32 besar. Presiden FIFA itu juga menyoroti permainan cerdas dan kolektif dari skuad Garuda Muda. Ia menilai para pemain Indonesia mampu tampil disiplin dalam bertahan dan berani menekan lawan ketika mendapat peluang. Hal ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus mengalami perkembangan positif di level usia muda. Presiden FIFA juga menyinggung fakta bahwa timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Ia menilai keberhasilan ini sebagai pencapaian besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Indonesia membawa kebanggaan besar untuk Asia Tenggara. Presiden FIFA juga menyinggung kehebatan supporter timnas Indonesia U17 yang memeriahkan Piala Dunia U17. Presiden FIFA juga memberikan pujian khusus kepada supporter Indonesia yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung dari tanah air. Ia menyebut supporter Indonesia sebagai yang paling banyak dan paling bersemangat selama gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Saya belum pernah melihat atmosfer seperti ini dari pendukung Asia Tenggara. Supporter Indonesia adalah yang terbanyak dan paling heboh di turnamen ini. Mereka tidak hanya mendukung dengan nyanyian, tetapi juga dengan semangat dan cinta yang luar biasa untuk negaranya. Menurutnya, energi besar dari para supporter menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia U17 untuk berjuang di setiap pertandingan. Ia pun menganggap dukungan masif tersebut sebagai bukti nyata betapa sepak bola sudah menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia menorehkan kemenangan perdana di Piala Dunia U17 2025 dengan skor 1-2 atas Honduras. Timnas U17 Indonesia baru saja melawan Honduras pada partai terakhir grup H Piala Dunia U17 2025, Senin 10 November tahun 2025. Laga di lapangan Aspire Academy Qatar ini menjadi penutup bagi perjalanan Garuda Muda yang berlangsung sejak Piala AFF U16 2024. Sebelum pertandingan terakhir malam ini, pasukan Nova Arianto 2 kali menelan kekalahan dari Zambia dan Brasil.
Babak pertama dihabiskan Indonesia dengan menguasai bola, tetapi terlalu banyak memutar di depan kotak penalti. Sedikitnya 3 peluang berhasil didapatkan Zahabi Goli DKK, semuanya bisa diamankan kiper Honduras Noel Valladares. Goli yang sudah merumput di tim senior Persija mengawali peluang dengan tendangan bebas yang tepat ke pelukan kiper. Ia kemudian mengirim cutback yang disambar Evandra Florasta, tetapi bisa ditepis kiper dan bola muntah disambut melebar Mirza Firjatullah. Fadli Alberto kemudian melepas tendangan melengkung dari tepi kotak yang juga dimentahkan kiper lawan. Setelah turun minum, kebuntuan pecah bagi kedua tim. Bagi Indonesia, adanya video support referee, VSR, seperti sistem challenge dalam bulu tangkis membantu didapatkan hadiah penalti. 5 menit babak kedua berjalan, Mira Firjatullah mendapatkan peluang one-on-one dan ditackle oleh bek lawan setelah bola lepas. Ofisial Indonesia mengajukan VSR pada momen tersebut dan setelah wasit Marian Alexandru Barbu melihat tayangan video, diputuskan penalti. Evandra Florasta dengan dingin melepaskan tendangan tak terlalu keras yang mengecoh kiper Valladares. 0-1. Sayangnya Indonesia kurang tenang saat unggul dan langsung menderita penalti setelah kick off. Alex Suazo, putra ex-striker Inter Milan David Suazo, bisa menaklukkan Mike Rajasa. 1-1. Indonesia sempat mengajukan VSR lagi saat tendangan Mirza di blok bek lawan, tetapi tayangan menunjukkan bola menyentuh badan dan hak challenge habis. Untungnya Garuda Muda bisa mencetak gol bersih pada menit ke-72 melalui sepakan spektakuler Fadli Alberto, 1-2. Hasil akhir 1-2 membuat timnas U17 Indonesia mencatatkan sejarah dengan kemenangan perdana di Piala Dunia U17 setelah 2 tahun lalu hanya 2 kali imbang di kandang sendiri. Kapten Putu Panji lupa menyimpan tangannya saat perebutan bola di dalam kotak, sehingga wasit menunjuk titik putih tanpa meninjau layar. Berita kedua, begini pernyataan Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, yang mengaku terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17 usai pertandingan hidup dan mati antara Timnas Indonesia U17 melawan Honduras, U17 Piala Dunia, U17 tahun 2025 Qatar. Erick Thohir mengaku sangat terkejut dan bangga dengan performa luar biasa yang ditampilkan para pemain muda Garuda Muda di laga tersebut. Dalam pertandingan yang penuh tekanan itu, Timnas Indonesia U17 tampil jauh lebih matang, disiplin dan berani daripada 2 laga sebelumnya. Padahal, sebelum menghadapi Honduras, skuad asuhan Nova Arianto itu sempat menelan 2 kekalahan beruntun masing-masing dari Zambia U17 dan Brasil U17. Namun, di laga yang menentukan nasib mereka di turnamen ini, Timnas U17 justru menunjukkan transformasi permainan yang luar biasa. Saya benar-benar terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17 malam ini. Anak-anak bermain sangat luar biasa, jauh lebih matang dan solid dibanding 2 pertandingan sebelumnya. Menurut Erick Thohir, 2 kekalahan sebelumnya justru menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter dan kematangan mental para pemain muda Indonesia. Ia menilai, bukan hal yang mudah bagi tim muda untuk bangkit dari 2 kekalahan di level dunia, apalagi menghadapi tekanan publik yang besar. Kedua kekalahan dari Zambia dan Brasil itu sebenarnya sudah luar biasa, karena mereka belajar banyak dari sana. Tapi malam ini, kita melihat hasil nyata dari proses itu. Saya benar-benar kagum dengan perkembangan dan improvisasi yang mereka tunjukkan. Salah satu hal yang paling membuat Erick Thohir kagum adalah keputusan taktis pelatih Nova Arianto yang berani mengubah strategi besar-besaran di laga krusial ini. Biasanya, Nova dikenal dengan gaya menyerang lewat formasi 3-4-3. Namun di laga hidup mati melawan Honduras, sang pelatih justru menerapkan formasi bertahan rapat 5-3-2 yang kerap disebut parkir bus. Saya terkejut, tapi juga kagum dengan keberanian Nova. Ia membaca permainan Honduras dengan sangat baik. Formasi 5-3-2 itu ternyata sangat efektif untuk menghadapi tim kuat seperti mereka. Formasi parkir bus yang diterapkan Nova Arianto terbukti mampu meminimalkan peluang lawan, membuat frustasi para pemain Honduras, sekaligus memungkinkan serangan balik cepat saat ada celah. 5 bek sejajar yang diturunkan, Matthew Baker,
Putu Panji, Lucas Lee, Muhammad Al-Ghazani, dan Eizar Tanjung tampil solid sepanjang pertandingan. Erick Thohir menilai kedisiplinan dan kerja sama antar lini menjadi kunci sukses Indonesia menahan gempuran Honduras. Beberapa kali 3 pemain andalan Honduras yaitu David Alexander Flores Ramirez, Luis Gabriel Suazo Seki, dan Jason Basilio Ariola Suazo bahkan tampak kebingungan dan frustrasi karena sulit menembus pertahanan rapat Timnas Indonesia U17. 5 bek kita bermain sangat luar biasa malam ini. Mereka tidak banyak berlari mengejar bola karena posisinya sudah sangat rapi dan terorganisir. Ini bukti bahwa pemain-pemain muda kita sudah mulai memahami taktik dengan matang. Selain kokohnya pertahanan, Erick Thohir juga menyoroti efisiensi permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Menurutnya, penerapan formasi 5-3-2 juga membantu menjaga ketahanan fisik pemain di sepanjang laga. Formasi itu membuat stamina pemain lebih awet. Mereka tidak perlu terlalu sering mengejar bola karena struktur pertahanannya sudah kuat. Ini strategi yang cerdas dan pelatih kita mampu menerapkannya dengan disiplin tinggi. Beberapa kali terlihat para pemain Honduras mulai kehilangan kesabaran. Upaya mereka untuk menembus lini belakang Indonesia selalu gagal, membuat pelatih Honduras, Israel Canales, bahkan tampak frustrasi di pinggir lapangan. Erick Thohir menilai, performa luar biasa. Timnas Indonesia U17 ini menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Ia menekankan bahwa hasil ini bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari kerja keras pelatih, pemain, dan sistem pembinaan yang mulai menunjukkan arah positif. Saya sangat bangga. Ini bukti bahwa pembinaan usia muda kita mulai menuju ke arah yang benar. Nova dan tim pelatih telah membuktikan bahwa Indonesia bisa bermain taktis, disiplin, dan tidak kalah dari negara lain. Erick Thohir berharap momentum ini bisa terus dijaga, bukan hanya di ajang Piala Dunia U17, tetapi juga dalam pembinaan jangka panjang. Ia juga berpesan agar para pemain muda Indonesia tetap rendah hati, terus belajar, dan tidak cepat puas. Ini baru awal dari perjalanan panjang sepak bola kita. Saya berharap anak-anak ini bisa menjadi generasi emas yang membawa nama Indonesia semakin diperhitungkan di dunia. Di sisi lain, begini cara-cara Timnas Indonesia U17 lolos 32 besar Piala Dunia U17 2025. Hal pertama yang mesti dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 adalah menang lawan Honduras. Kemenangan akan menggaransi posisi ketiga grup H, jadi milik Indonesia. Namun yang harus diperhatikan adalah cara menang. Indonesia tak boleh hanya sekadar menang, melainkan juga menang dengan skor telak. Hal ini bakal berpengaruh pada perhitungan selisih gol yang nantinya jadi acuan penentuan peringkat. Terlebih Indonesia saat ini punya selisih gol -6. Sejauh ini baru 2 tim yang sudah menyelesaikan 3 pertandingan. Mereka adalah Maroko yang punya selisih +8 dan Tunisia yang punya selisih +3. Di papan bawah, Costa Rica sudah pasti tersingkir karena hanya mengoleksi 1 poin. Jika setidaknya ingin lebih baik dari Maroko dan Tunisia, Indonesia harus menang 15-0 agar selisih gol Garuda Muda jadi +9. Di sisi lain, tim-tim lainnya di zona lolos juga masih ada yang punya selisih gol 0, namun mereka sudah mengantongi 3 poin.